Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Nurfadia dengan stambuk L131232128. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang potensi sumber daya hutan yang berada di Arboretum Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako. Baik, yang selanjutnya itu ada anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada Dita Priyanimoto, Siti Aisyah, Nisa Fikri, Adila Nurfadia, Muhammad Salimah, Muhammad Al-Fatih, dan yang terakhir itu Abdillah Nur Muhammad. Lalu kita lanjut masuk ke penjelasan tentang apa sih itu arboretum. Arboretum adalah kawasan yang berisi koleksi pohon dan tumbuhan yang ditanam untuk tujuan penelitian, pendidikan, atau rekreasi, penyerap dan penyimpan karbon, pembentuk iklim mikro yang membuat suasana di sekitarnya sejuk dan nyaman. Dalam pengamatan kali ini kami melakukan di Arboretum yang berada di Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako. Arboretum Fakultas Kehutanan memiliki beberapa area seperti persemaian, tempat penanaman, sekaligus dijadikan sebagai tempat penelitian bagi mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako. Lanjut ke latar belakang dari praktikum yang kami laksanakan, yaitu potensi ekonomi sumber daya hutan berkaitan dengan pentingnya hutan sebagai sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Hutan tidak hanya menyediakan hasil hutan seperti kayu, rotan, dan getah, tetapi juga memberikan jasa ekosistem seperti penyerapan karbon dan konservasi air yang mendukung kehidupan. Selain itu, sektor pariwisata berbasis hutan juga memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan. Praktikum ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pemanfaatan hutan dapat meningkatkan perekonomian daerah atau negara sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya alam tersebut. Lanjut, pada praktikum kali ini kami memiliki 4 tujuan. Yang pertama, memahami konsep dasar ekonomi sumber daya alam, khususnya hutan, penggunaan model ekonomi untuk menganalisis pengelolaan hutan dan dampaknya. Yang ketiga, mampu menilai kebijakan pengelolaan hutan dan dampaknya terhadap perekonomian dan lingkungan. Yang keempat, memahami keterampilan analitis dan praktis dalam merancang kebijakan pengelolaan hutan. Lalu berikut tabel hasil pengamatan kami. Kami mendapatkan hasil hutan kayu yaitu pohon kemiri, pohon mahoni, pohon ketapang, dan pohon gersen. Hasil hutan non-kayu yaitu buah gersen. Dan ekowisata yang berada di arboretum kami tidak mendapatkan apa-apa. Lalu masuk ke pembahasan. Yang pertama itu ada pohon kemiri. Pohon kemiri dapat dijadikan sebagai bahan bangunan dan sebagai pohon peneduh di jalan atau di taman. Yang kedua itu pohon mahoni. Pohon mahoni dapat dijadikan sebagai untuk membuat furnitur seperti meja, kursi, lemari, dan furnitur lainnya. Lalu pohon ketapang. Pohon ketapang dapat digunakan untuk membuat furnitur dan perabotan rumah tangga. Lalu pohon gersen, batangnya dapat digunakan untuk membuat kerajinan tangan dan bahan konstruksi ringan. Lalu lanjut pembahasan pada kawasan arboretum. Kawasan arboretum Fakultas Kehutanan yang cukup luas dapat dijadikan sebagai tempat greenhouse tanaman hias. Greenhouse tanaman hias memiliki dua segi pemanfaatan seperti peningkatan ekonomi dengan cara menjual hasil dari tanaman tersebut, dan dalam segi pemanfaatan lainnya dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa kehutanan itu sendiri sebagai salah satu aset pendukung penelitian mahasiswa kehutanan. Baik, itu tadi penjelasan dari saya mengenai potensi sumber daya hutan yang berada di Arboretum Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.